Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Nugraha dengan nomor NIM 11470303026. Jurusan Fisika, kelompok keahlian Geofisika, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan sedikit memaparkan bagaimana mitigasi bencana tanah longsor secara geofisika yang bertujuan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah kajian sains fisika. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 183. Selanjutnya, pengertian tanah longsor. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan robakan, tanah, atau material campuran yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Nah, bagaimana proses terjadinya tanah longsor? Berikut adalah proses terjadinya longsor yang sering terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, ada tiga proses bagaimana terjadinya tanah longsor. Yang pertama, yaitu proses meresapnya air ke tanah. Nah, proses ini yaitu proses yang pertama terjadinya tanah longsor, di mana peristiwa ini nantinya akan mempengaruhi beban dalam tanah yang nantinya akan berada di ambang batas maksimal dalam menampung air. Sehingga ketika tanah tersebut melebihi batas dalam menampung air, maka lereng atau tanah tersebut nantinya itu tidak akan stabil. Nah, kemudian perubahan tekstur. Perubahan tekstur di sini adalah air yang secara terus-menerus menerjang tanah sampai suatu ketika dapat menembus ke bagian tanah yang kedap air, serta berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah akan menjadi licin. Maka tanah licin inilah yang nantinya akan mengalami pergerakan yang amat cepat menuju ke bawah apabila hujan deras terjadi. Nah, kemudian yang ketiga, tanah mengalami pelapukan. Tanah yang berada di permukaan akan mengalami pelapukan. Begitu juga struktur lapisan tanah yang berada di bawahnya begitu sampai dasar dari tanah. Pada peristiwa pelapukan inilah yang nantinya akan menyebabkan tanah bergerak mengikuti lereng dan kemudian keluar lereng sehingga terjadilah tanah longsor. Nah, selanjutnya apa saja sih penyebab terjadinya tanah longsor? Ada banyak faktor atau teknis yang menyebabkan terjadinya longsor, baik faktor alam maupun faktor akibat tindakan manusia. Yang pertama, parameter hidraulik, kemudian karakteristik material dasar dan tebing sungai, kemudian karakteristik tebing, aliran di dalam atau subsurface flow, gelombang angin, faktor-faktor biologis, kehidupan binatang, faktor-faktor oleh manusia. Di sini banyak sekali bagaimana penyebab terjadinya tanah longsor. Biasanya yang paling umum itu adalah tindakan-tindakan manusia yang dapat menyebabkan tanah longsor. Biasanya atau pada umumnya dilakukan penebangan di lereng pegunungan, kemudian mencetak sawah dan membuat kolam pada lereng bagian atas di dekat pemukiman, mendirikan pemukiman di daerah tebing yang terjal, melakukan penggalian di bawah tebing yang terjal, ataupun mendirikan pemukiman di daerah yang terjal. Nah, mitigasi bencana tanah longsor. Mitigasi bencana tanah longsor adalah suatu usaha memperkecil jatuhnya korban manusia dan atau kerugian harta benda akibat peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, dan oleh keduanya, yang mengakibatkan jatuhnya korban, penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat. Nah, di sini ada bagaimana pencegahannya. Yang pertama yaitu menghindari atau mengurangi penebangan pohon yang tidak terkendali. Kemudian penanaman vegetasi tanaman dengan
perakaran yang dalam dan kuat. Yang ketiga, mengalirkan air genangan yang berada di atas lokasi yang rawan longsor. Kemudian menutup tanah retak searah kontur dan atau yang membentuk tapak kuda. Kemudian terakhir yaitu daerah rawan longsor dilengkapi bangunan mekanik atau teknik sivil. Nah, bagaimana tahapan dalam mitigasi bencana tanah longsor? Ada yang pertama itu pemetaan, kemudian penyelidikan, pemeriksaan, pemantauan, sosialisasi, kemudian pemeriksaan bencana longsor. Kemudian yang akan saya tekankan di sini adalah bagaimana penyelidikan, pemeriksaan dan pemantauan tanah longsor, begitu. Kemudian setelah diselidiki nanti akan dimodelkan atau dilakukan bagaimana sih pemetaan gerakan tanah tersebut. Selanjutnya yaitu upaya mengurangi longsor. Yang pertama yaitu menghindari pembangunan pemukiman di daerah bawah lereng yang rawan terjadinya tanah longsor. Kemudian mengurangi tingkat keterjangan lereng dengan pengolahan lahan terasering di kawasan lereng. Dan yang terakhir itu menjaga drainase lereng yang baik untuk menghindarkan air mengalir dari dalam lereng keluar lereng. Dan yang terakhir yaitu peran masyarakat. Tidak hanya bagaimana kita mengurangi upaya tanah longsor tersebut, tidak hanya dengan menggunakan bahan bangunan yang dilengkapi oleh teknik sipil, tetapi juga harus ada peran dari masyarakat sekitar tanah longsor tersebut gitu. Jadi harus dibarengi dengan sosialisasi yang tepat. Nah, yang akan saya tekankan di sini adalah bagaimana sih penyelidikan tanah longsor secara geofisika gitu. Nah, metode yang digunakan biasanya itu ada metode geolistrik, kemudian ada metode seismik. Kemudian ada metode GPR, banyak sekali ya metode dalam geofisika untuk penyelidikan tanah longsor. Tetapi yang biasanya dilakukan dalam penyelidikan tanah longsor itu adalah menggunakan metode geolistrik ataupun metode seismik. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah metode geolistrik. Geodesik adalah salah satu metode dalam geofisika yang mempelajari sifat aliran listrik dalam bumi. Pendeteksian di atas permukaan meliputi pengukuran medan potensial, arus, dan elektromagnetik yang terjadi baik secara alamiah maupun akibat penginjeksian arus ke dalam bumi. Dalam penelitian ini, atau dalam contoh penelitian ini, pembahasan dikhususkan pada metode geolistrik tahanan jenis. Konfigurasi geodesik itu ada beberapa ya, meliputi yaitu konfigurasi selam bersih, konfigurasi Werner, konfigurasi dipol-dipol, dan variasinya. Nah, biasanya untuk konfigurasi yang digunakan untuk menyelidiki tanah longsor itu adalah konfigurasi Werner ataupun konfigurasi dipol-dipol. Nah, jadi setiap konfigurasi itu memiliki fungsinya masing-masing. Misalkan konfigurasi selam bersih atau selam burger ya, itu biasanya dilakukan untuk menyelidiki aquifer ataupun air tanah. Nah, biasanya untuk tanah longsor tersebut itu biasanya menggunakan konfigurasi Werner ataupun konfigurasi dipol-dipol. Nah, apa yang membedakan antara Werner dan konfigurasi dipol-dipol itu dibedakan dari bagaimana sensitivitasnya, kemudian resolusinya. Nah, itu akan terlihat dari pemodelan geolistrik gitu. Nah, bagaimana penanganan longsor menggunakan bahan teknik sivil? Itu yang pertama adalah soil nailing. Nah, soil nailing adalah teknik konstruksi yang dapat digunakan sebagai salah satu metode untuk memperkuat kondisi lereng tanah yang tidak stabil atau sebagai teknik konstruksi yang digunakan untuk menambah keamanan bagi lereng. Terus yang kedua adalah bronjong. Bronjong adalah anyaman kawat baja yang dilapisi dengan zinc atau galvanis. Anyaman kawat baja ini membentuk sebuah kotak atau balok. Bagian dalamnya diisi dengan batu-batu berukuran besar untuk mencegah
untuk mencegah erosi. Nah, untuk penanganan tersebut itu dilihat dari bagaimana hasil dari tes lab tanah. Jadi nanti ketika melakukan penyelidikan tanah longsor itu biasanya tidak hanya dengan metode geolisik saja, tetapi biasanya dibarengi dengan dari geoteknik ataupun nanti ada eh, penyelidikan SPT dan sebagainya. Nah, sebelum dilakukan bagaimana penanganan longsor itu menggunakan soil nailing ataupun bronjong, nah itu dilihat dari bagaimana eh, dari kondisi tanah tersebut, kemudian dari tekanan pori-pori air itu bagaimana, kemudian adapun dari beban yang terkonsentrasi. Nah, itu akan dilihat atau diperhitungkan bagaimana penanganan longsor tersebut gitu. Jadi dilihat dari sifat tanah tersebut, kemudian dari beban tersebut nanti akan diperhitungkan apakah akan menggunakan bronjong atau akan menggunakan soil nailing gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil penyelidikan tanah longsor menggunakan metode geolisik. Nah, ini dari data ini itu menggunakan prosesinya itu menggunakan restudif ya, restudif. Nah, ini adalah salah satu contoh dari pemodelan dari restudif. Nah, bagaimana analisisnya? Ini terlihat ya dari gambar tersebut atau dari model tersebut ini ditandai dengan garis putus-putus. Nah, di sini terlihat jelas bagaimana bidang gizi tersebut ya. Jadi yang ditandai dengan garis putus-putus ini adalah yang berpotensi tanah tersebut longsor gitu. Jadi ketika diukur nanti kemudian dimodelkan, nah ini adalah hasil dari model tersebut. Nah, ini yang ditandai dengan garis putus-putus ini adalah bidang gelincir ya, atau tanah yang berpotensi longsor gitu. Nah, apa bidang gelincir? Bidang gelincir adalah tanah yang berpotensi bergerak. Nah, di mana tanah yang bergerak tersebut ada di lapisan yang lemah, antara lapisan lemah dengan lapisan yang keras gitu. Nah, di situ ada lapisan yang keras dan lapisan lemah gitu. Nah, itu adalah bidang gelincir gitu ya. Nanti terlihat dari model gitu. Nah, bagaimana analisis dari contoh hasil tersebut? Variasi resistivitas ini kemudian dikorelasikan dengan data geologi berupa singkapan ataupun data bor yang kemudian diklasifikasikan menjadi dua kategori lapisan batuan, yaitu tanah permukaan atau lapisan lapukan, dan batuan sedimen berupa batu lempung dengan interval resistivitas sebagai berikut. Tanah permukaan, lempung, dan turunannya itu memiliki nilai resistivitas 0,3 sampai 200 ohm meter. Kemudian batu lempung 80 sampai 600 ohm meter. Nah, tidak hanya dalam penyelidikan tanah longsor tersebut menggunakan data geologi saja, tetapi nanti akan dikorelasikan dengan penyelidikan dari geoteknik atau di BOR atau penyidikan SPT, soal investigasi gitu. Jadi nanti akan dikorelasikan dengan hasil dari sampel lab, kemudian data lab dan sebagainya. Nah, untuk tanah yang lemah ataupun lapisan yang lemah itu di sini ya ada tanah permukaan, kemudian ada lempung, dan kemudian turunannya itu memiliki nilai 0,3 sampai 200 ohm meter. Nah, ini adalah lapisan yang lemah. Kemudian untuk lapisan yang keras itu ada batu lempung atau claystone ya, antara nilainya adalah 80 sampai 600 ohm meter. Nah, kemudian dalam variasi nilai resistivitas ini bisa dilihat ya di gambar ini. Nah, untuk tanah permukaan, kemudian lempung pasiran itu memiliki nilai resistivitas tidak lebih dari 200. Jadi dari
1,65 sampai 189. Kemudian untuk batu lempung itu ada di nilai 103 sampai lebih dari 346. Nah, nilai resistensi ini memiliki dua kategori, yaitu nilai yang beririsan pada nilai yang batas bawah dan batas atasnya. Hal ini dapat dipahami mengingat pada kenyataannya batuan tersebut berhimpitan satu sama lain dan tidak terpisahkan secara mutlak. Pembagian lapisan berdasarkan tingkat dalam representasi warna ini kemudian dipakai untuk membaca lapisan tanah pada penampang dua dimensi sebagai hasil survei geolistrik. Nah, jadi begitulah contoh hasil dari penyelidikan tanah longsor menggunakan metode geolistrik. Banyak sekali hasil tidak hanya menggunakan metode geolistrik, kemudian ada pun nantinya bisa menggunakan metode seismik. Kalau misalkan metode geolistrik itu hasilnya adalah nilai resistivitas, kemudian kalau dari seismik itu menggunakan gelombang gitu. Jadi nanti akan terlihat ya nilai PP-nya berapa, terus PV-nya berapa, PS-nya berapa gitu. Gelombang P ataupun gelombang S. Nah, itu untuk metode seismik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.